Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita mendengar, alhamdulillah ya, tidaklah manusia itu memamurkan masjid Allah kecuali karena keimanan, kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tidak lerak kalau rumah Allah itu terlihat tidak baik atau ada kekurangan pada rumah Allah Ta'ala, maka dia berusaha untuk menyempurnakan rumah-rumah Allah Ta'ala dari masjid-masjidnya. Dan balasannya al-jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Kalau kita memperhatikan rumah Allah, maka Allah akan memperhatikan rumah kita di dunia dan nanti di akhirat. Dan dalam kebaikan itu bukan ajakan untuk berbuat baik, tapi fastabiqul khairat, perintahnya adalah berlomba ya. Dan ma'anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifuh, apapun yang kalian infakkan, dia yang akan menggantinya ya. Jangan takut miskin karena berinfak ya. Mana qasad shadaqatun min malin, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta ya. Mudah-mudahan ini ajakan untuk kita semua ya. Nah, pada malam ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Asy-Syakir bentuk isim fa'il, Asy-Syakur bentuk sigoh mubalaghah, yang artinya yang maha mensyukuri. Di dalam Al-Quran nama Allah ya Asy-Syakur ini disebutkan 4 kali, di antaranya surat At-Taghabun ayat 17 Allah Ta'ala firman, wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri lagi maha sabar ya, maha hati-hati, halim. Juga disebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah firman, waliyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah hendak menyempurnakan bagi mereka pahala mereka, dan Allah hendak menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Juga disebutkan dalam surat Fatir ayat 34, inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Juga disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 23 Allah firman, wa may yaftarif hasanatan tazillahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan tambahkan baginya pada kebaikan tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Adapun nama Allah Asy-Syakir disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, di antara surat Al-Baqarah ayat 158 Allah berfirman, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang sukarela melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. Juga sebutkan surat An-Nisa ayat 147 atau firman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman.
Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman, dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Asy-Syakir dan Asy-Syakur di antara nama-nama Allah yang maha indah. Ya. Asy-Syakur ya, pada makna hak Allah Ta'ala. Berkata At-Tabari rahimahullah ta'ala, dia mengatakan qala Qatadah, dia menukil ucapan Qatadah tatkala menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Fatir ayat 30, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha mensyukuri. Kata At-Tabari maknanya innahu ghafurun lidzunubihim wa syakurun lihasanatihim, dia maha mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah maha mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, kata beliau huwallazi yashkuru qalil minal amali shalih an-naqi an-nafi, dialah yang maha mensyukuri yang sedikit dari amal yang khalis, yang ikhlas, yang naqi, yang bersih dari noda-noda kesyirikan, an-nafi, yang bermanfaat. Ya, artinya amalan yang bermanfaat adalah amalan yang dibangun di atas dua pondasi, ikhlas dan mutabaah. Makanya ya target kita tidak hanya banyak beramal, tetapi bagaimana melakukan amal sebaik-baiknya, amal yang terbaik. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi kualitasnya, perhatikan kualitasnya, keikhlasannya, mutabaahnya perhatikan agar supaya diterima. Dan Allah mensyukuri amalan yang seperti itu ya. Adapun amalan yang tidak terpenuhi dua rukun tadi, maka itu tidak akan diterima. Tapi amalan yang seperti itu, amal yang soleh, ini Allah akan syukuri. Wa yu'fu an katsir minaz zalal, dan dia memaafkan kebanyakan dari ketergelinciran. Wala yudayyi'u ajra man ahsana amala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan orang yang berbuat amal yang terbaik. Bal yudha'ifuhu ad'afan mudha'afatan bighairi 'addin wala hisabin, bahkan dia akan melipat gandakan dengan lipat ganda tanpa berlipat ganda tanpa hitung-hitungan ya. Min syukri annahu yajzi bil hasanati athra amsalha ila 700 difin ila adafin katsirah. Di antara bentuk syukur Allah Ta'ala, Allah membalas kebaikan dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lipatan yang sangat banyak. Wa qad yajzi'ullahul 'abda 'alal 'amal bi anwa' min ats-tsawabil ajil qabla al-ajil. Ya, dan Allah terkadang membalas hambanya atas amalannya dengan berbagai jenis balasan yang ajil, yang disegerakan di dunia sebelum yang ajil nanti di akhirat ya. Allah akan membalasnya di dunia sebelum di akhirat. Walaysa 'alaihi haqqun wajibun bi muqtada a'malil ibad, innama huwa alladhi aujabal haqqa 'ala nafsihi karaman minhu wajudan. Dan tidak ada yang mewajibkan Allah Ta'ala ya, wajib ya untuk memberikan ya balasan atas amalan hamba, hanya saja Allah yang mewajibkan dirinya. Wah, ada yang mewajibkan hanya untuk bersyukur nikmat saja, amalan hamba itu tidak sebanding. Tapi Allah yang mewajibkan dirinya untuk membalas hamba-hambanya dengan balasan yang berlimpah sebagai bentuk kemurahan dan kedermawanan Allah Ta'ala. Wallahu la yudayyi'u ajrul amilin idza ahsanu bi a'malihim wa akhlasu lillahi ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang beramal jika mereka ahsanu fi a'malihim, mereka memperbagus amalannya dan mereka mengikhlaskan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Qala aidha, dan beliau pun berkata, saya pun berkata, fa idza qamal abdu
bi awamirihi wa imtithali ta'atihi a'anahu ala dhalik. Jika hambanya melaksanakan perintahnya, melaksanakan ketaatan, Allah akan bantu dia untuk melakukannya. Wa asna alaihi, dan Allah puji dia atas perbuatan tersebut. Wa madahahu, dan Allah sama mirip memujinya. Wa jazahu fi qalbihi nuran wa imanan wa sa'atan, dan Allah akan membalas dia di dalam hatinya berupa cahaya, keimanan dan keluasan. Ini di dunia. Kalau seorang beramal soleh, Allah akan letakkan dalam hatinya berupa apa? Cahaya, keimanan dan lapang dada. Wa fi badanihi quwwatan wa nasyatan wa fi jami'i ahwalihi ziyadata barakatin wa nama. Dan Allah tambahkan pada badannya berupa kekuatan dan semangat, dan di dalam seluruh urusannya Allah tambahkan tambahan keberkahan dan berkembangnya hal tersebut, amalan tersebut. Wa fi a'malihi ziyadata taufik, dan pada amalannya Allah akan tambahkan kepada dia taufik. Min jazail hasanati al hasanatu ba'daha, di antara balasan kebaikan Allah mudahkan kebaikan berikutnya. Allah berikan taufik, Allah bantu dia untuk memudahkan melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya sebagai balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Di antara dalilnya adalah surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang memberi, bertakwa, dan dia membenarkan balasan terbaik yaitu surga, itu semuanya kebaikan, maka kami akan mudahkan bagi dia jalan menuju kemudahan, jalan menuju surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, barang siapa yang bakhil, tidak mau memberi, wastagna, merasa tidak butuh dengan pahala di sisi Allah Ta'ala, dunia sudah cukup bagi dia, gak butuh dengan akhirat, gak butuh dengan pahala di Allah Ta'ala, gak butuh kepada manusia. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan terbaik yaitu surga, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan, jalan menuju neraka. Maka min jazail hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazais sayyiati as sayyiatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan, Allah mudahkan kebaikan berikutnya. Di antara balasan keburukan, Allah terlantarkan dia, Allah nggak beri taufik kepada dia, sehingga dia dikalahkan oleh setan dan nafsu amaratun bisu. Hasilnya apa? Dia jatuh dalam keburukan. Karena manusia itu baina taufik wal hidlan. Manusia itu antara diberi taufik atau diterlantarkan. Ya, maka amalan-amalan kebaikan ini menjadi penyebab seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disebutkan, Allah akan berikan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Diberikan kekuatan, ya, dalam hatinya diberikan cahaya, berikan keimanan, berikan keluasan, badannya diberikan kekuatan, semangat. Semakin banyak melakukan ketaatan, semakin semangat, bukan semakin lelah, justru semakin semangat. Semakin malas melakukan ketaatan, semakin loyo. Karawas, Pak. Karawas. Ya, seperti itu. Justru semakin semangat kita melakukan ketaatan, semakin kuat, semakin semangat. Summa ba'da dzalika tuqaddimu 'ala thawabil ajil inda rabbih kamilan mawfuran. Kemudian setelah itu, ya, atau yuqaddam, ya, diserahkan kepadanya pahala nanti di ajil, ya, diakhirkan nanti di akhirat di sisi Rabbnya, pahalanya itu kamilan maufuron, pahalanya sempurna lagi berlimpah. Lam yanqusuhu hadhil umur, dan yang tadi disebutkan apa yang Allah berikan di dunia itu tidak mengurangi apa yang ada di akhirat. Wa min syukri li 'abdihi ana man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Dan di antara bentuk syukurnya Allah Ta'ala kepada hambanya, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syu'aib al-Ar'anaud, ya. Innaka lan tada' syai'an ittiqa Allah illa a'tahu Allahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau
Ya, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu ya karena takwa kepada Allah kecuali Allah akan berikan yang lebih baik darinya. Ya. Kemudian di sini disebutkan perbedaan antara pujian dan syukur ya. Kalau pujian itu Allah dipuji dari kesempurnaan sifatnya. Sifat-sifat yang sempurna, maka Allah dipuji dari sisi kesempurnaan sifatnya dan juga kebaikannya. Tapi Allah disyukuri hanya dari sisi kebaikannya saja, tidak termasuk sifat-sifatnya yang sempurna. Itu bedanya, ditinjau dari apa objek yang disyukuri dan dipuji. Kalau dipuji lebih luas ya, kebaikannya juga sifat-sifatnya yang sempurna. Tapi kalau yang disyukuri adalah hanya ma'rufnya saja, yang kebaikannya saja. Tapi dari sisi konsekuensi dari hamba, maka syukur itu lebih luas, karena memuji itu dengan lisan dan dengan hati. Tapi bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Semua nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu bedanya antara alhamdulillah wa syukru. Nah, sekarang apa buah dari mengimani nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Buah yang pertama mahabbatu subhanahu wa sa'yu fi mardatihi haitsu innahu subhanahu qad ghamara al-ibad bi fadlihi wa ihsanihi wa karamihi. Huwallazi an'ama 'alaihim bi ni'matil ijad wal i'dad wal imdad. Ya, buah yang pertama adalah membuat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Semakin kita tahu kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, maka kita semakin cinta. Di antaranya yaitu Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat. Allah menciptakan kita, Allah memberikan semua kebutuhan kita, disuplai terus, setiap detik disuplai. Nafasnya, kesehatannya, keselamatannya, rizkinya, seterusnya. Itu tiap detik Allah suplai. Sabara tahun Bapak Yuswa ayat 70 tahun can basa di rahim terus diberikan nikmat-nikmat. Allah menciptakan, Allah menyuplai semua yang dibutuhkannya, dan Allah senantiasa membantu semua kesulitan kita. Tapi tatkala kita melakukan satu amalan sekecil apapun, pada itu pun dengan taufik dari Allah Ta'ala, Allah berikan balasan berlimpah. Ini membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala telah meliputi hambanya dengan karunia dan kebaikannya dan kemurahannya. Dialah yang telah memberikan nikmat atas mereka dengan nikmat ijad, nikmat penciptaan. Al-i'dad, nikmat i'dad itu apa? Penyediaan. Semua yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Imdad, bantuan-bantuannya. Berapa sering kita menghadapi banyak kesulitan, Allah terus bantu kita. Bersamaan dengan hal itu, maka tatkala seorang hamba melakukan amal soleh yang kecil saja, dan itu pun terjadi dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yashkuruhum alaih, Allah mensyukuri hambanya atas perbuatan kecil tersebut. Yudha'ifu lahum ujura, dan Allah lipat gandakan pahala untuknya. Baca Al-Quran saja ya, baca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betapa mudah kita mendapatkan kebaikan hanya membaca Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Pada yang memberikan kehidupan Allah, memberikan mata kepada kita siapa? Allah. Memberikan kehendak untuk membaca Allah. Gak mungkin kita punya kehendak kecuali Allah menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kau tidak akan bisa menghendaki sesuatu kecuali Rabb semesta alam menghendakinya. Dari awal sampai akhir
Di mana? Di Allah. Tapi kemudian Allah berikan ganjaran yang begitu hebat. Saya pernah cerita di sini, nggak ada orang yang tadinya melihat karena diabetes, dia akhirnya nggak bisa melihat. Yang paling dia rindukan apa? Atau nyuhunkeun sapelete terus ya Allah. Hayang naon, hayang bisa maca Quran. Hayang bisa maca Quran. Urang nu bolotot teu hayang maca Quran. Justru terkadang dengan sakit kita bisa merasakan nikmat Allah ya. Baru di sana terasa betapa besar nikmat melihat. Ya. Allah lipat gandakan. Tidak hanya itu, wa yaghfir lahum dzunub, dan Allah dengan amalan tersebut Allah menghapuskan dosa. Allah mengampuni dosa. Al hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan. Fa subhanahu min ilahin birrin wa rahimin wa jawadin karimin. Ya, Maha suci. Ilah, sesembahan yang ya, atau bar yang maha banyak kebaikan, rahim yang maha penyayang, jawad yang maha dermawan, karim yang maha pemurah. Yastahiqul hamda kullah wal hubba kullah, dialah yang berhak untuk mendapatkan pujian seluruhnya, berhak untuk mendapatkan kecintaan seluruhnya. Wa ifradahu wahdah bil ibadah, dialah satu-satunya berhak untuk diesakan ya, di dalam ibadah. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Itu buah yang pertama. Kita semakin cinta dengan mengenal nama Allah Asy-Syakur. Ya. Padahal semuanya dari Allah, tapi amalan sedikit pun Allah itu bro-broan. Ya, tidak hanya nanti di akhirat, bahkan di dunia pun ya Allah akan berikan balasannya. Bahkan Allah ampuni, dengan sebabnya Allah ampuni dosa. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, al-haya'u minallahi azza wa jal wal qiyami bi syukri ni'amihi subhanahu wa hamdihi wa dzalika bil qalbi wal lisan wal jawarih wa fi dzalika yaqin. Buah yang kedua adalah akan membuahkan rasa malu kepada Allah. Ya, nikmat-nikmatnya begitu berlimpah. Sementara syukur kita kepada Allah teramat sedikit, ibadah kita kepada Allah banyak kurangnya, gak sempurna. Sementara nikmat-nikmat Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah pasti tidak akan bisa menghitung. Tong boro-boro untuk bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Hanya untuk bisa menghitung saja kita tidak mampu. Kita tidak mampu untuk bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya untuk menghitung saja kita tidak mampu. Ya. Ini akan melahirkan rasa malu dan berusaha untuk menegakkan syukur nikmat. Ya. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, memujinya. Dan hal tersebut dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Ya, nanti kita akan bahas rukun dari syukur. Kita pernah bahas rukun dari syukur, kata Syekh Asadi ada 3 kan? Itiraful qalbi ala ni'amillah, wasana'u 'ala Allahi biha, wasarfuha fi mardatillah. Itu syukur menurut Syekh Asadi, yaitu dengan mengakui semua nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apapun nikmat yang kau rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan, wasana'u 'alallahi biha, memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Yang ketiga wasurfuha fi mardatillah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3. Nanti kita akan tambahkan 2 rukun lagi dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini masih berkaitan dengan yang tadi. Al-qiyam bi syukrillahi azza wa jal la yatawaqqaf ala nutqi faqat. Bersyukur kepada Allah Ta'ala tidak hanya berhenti pada lisan saja, gak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, gak cukup dengan itu. Wa inna ma huwa i'malul qulub wal lisan wal jawarih,
bahwa syukur itu adalah amalan-amalan hati, amalan lisan dan anggota badan. Qad madahallahu azza wa jalla anbiya'ahu wa ibadahu sholihin bi annahum minasyakirin kama fi qouli ta'ala an-Nuhin alaihi salam. Sungguh Allah telah memuji para nabi, hamba-hamba yang soleh, bahwa sungguhnya mereka termasuk hamba-hamba yang bersyukur, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Allah firman, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh dia adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Nuh, ya. Begitu juga Ibrahim alaihissalam, ya. Allah Ta'ala memujinya dalam surat An-Nahl ayat 121, syakiran li an'umih, dia itu sangat bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Istabahu wa hadahu ila sirati mustaqim, kami pilih dia dan kami berikan hidayah kepada dia menuju jalan yang lurus. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika Aisyah merasa kasihan kepada beliau dengan sholatnya itu sampai pecah-pecah kakinya, sampai bengkak-bengkak, sholat malamnya saking lama, ibadahnya luar biasa. Kemudian ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan semua itu padahal telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa yang kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakuro, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kita pun harus berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Allah puji, ya, orang-orang soleh, para nabi, ya, kekasih-kekasihnya, karena mereka adalah orang yang bersyukur. Kita pun berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, begitu juga Nabi Daud, ya, diperintahkan untuk bersyukur dalam surat Saba ayat 13, firman, i'malu ala Daud syukra, wahai ahlu Daud, beramalah sebagai bentuk syukur. Qalilum mina ibadiyas syakura, sedikit, ya, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Banyak lagi, ya, di sini banyak ayat-ayat yang menyebutkan perintah untuk bersyukur dan sanjungan, pujian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Seorang mukmin, ya, la yastati'u syukra rabbih subhanahu illa bi an yu'inahu Allahu azza wa jalla. Ini perlu disadari bahwa kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah azza wa jalla kecuali Allah Ta'ala membantunya, memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal agar supaya dia berdoa di yaqulu dubura kulli shalah, di setiap akhir salat. Maksud dubur di sana artinya sebelum salam, ya, ketika tahiyat akhir sebelum salam. Apa doanya? Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita berdoa minta kepada Allah agar supaya diberikan kemampuan untuk bersyukur. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu dan senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Ya, syukur nggak mungkin kita bisa melakukan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, juga doa yang lain, Allahumma ja'alni laka syukran wa laka dzikran. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dalam bab dakwat. Jadi berkata hadis hasan sahih dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa bersyukur kepadamu dan senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan anna syukra mabniun ala khamsi qawaid. Syukur itu dibangun di atas 5 pokok, di atas 5 pondasi, kaidah, di atas 5 pilar, ya. Tidak dikatakan syukur kecuali harus ada kelima hal tersebut. Yang pertama, khudu'u syakir lil mashkur, ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Tunduk, maka tatkala kita tunduk dengan syariatnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ini bentuk syukur yang paling tinggi. Ya, tunduk yang bersyukur kepada yang disyukuri. Wa hubbuhu lahu, kecintaan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Ya, ini tentunya fitrah yang masih lurus. Jubilatun nufus ala hubbi man ahsana ilaiha, jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin dia tahu kebaikan kepada Allah Ta'ala,
pasti dia akan semakin cinta. Ini konsekuensinya, kecintaan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Yang ketiga, i'tirafuhu binikmatihi, pengakuan hatinya akan nikmat-nikmatnya. Semua nikmat yang dia rasakan semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kepandaian kita. Jangan seperti Qarun dapat harta banyak, apa yang dikatakan? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan ini karena ilmu yang ada pada diriku. Aku mendapatkan semua itu karena ilmuku. Ini enggak tahu dirinya. Padahal semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kehidupan kepadanya? Siapa yang memberikan akal sehat kepadanya? Siapa yang memberikan ilham kepadanya untuk mengetahui cara-cara untuk mendapatkan harta? Siapa yang memudahkan semua urusannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kita lanjutkan nanti setelah sholat ya. Naktabi hadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Nah, kita lanjutkan masih tadi pembahasan tentang 5 kaidah di dalam bersyukur. Jadi syukur itu dibangun di atas 5 kaidah, di atas 5 rukun. Yang pertama tadi khudu'us syakir lil mashkur, ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Yang kedua, hubbuhu lahu, kecintaan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Yang ketiga, i'tirafuhu binikmatihi, pengakuan ya yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang disyukuri. Bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, nikmat apapun yang kalian peroleh, semuanya dari Allah taala. Kemudian yang keempat, sana'uhu alaihi biha, itu pujian yang bersyukur kepada yang disyukuri atas nikmat-nikmat tersebut, memuji-muji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Yang kelima, ayasta'milahu fima yakrah, hendaknya dia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang dibenci oleh yang memberi, yang disyukuri. Fahadhi homs hiya asasu syukri, maka yang 5 ini adalah pondasi, asas dari syukur. Wa bina'uhu alaiha, ya, dan syukur itu dibangun di atas 5 perkara ini. Famata ada minha wahidatun ikhtala min qawaidi syukri qaidatun, tatkala tidak ada salah satu dari 5 rukun tadi, 5 kaidah tadi, maka cacatlah ya satu rukun dari rukun-rukun syukur tadi. Ya, tidak dikatakan syukur kecuali terpenuhi 5 hal tadi. Wa qulu man takallama fi syukri wahdahu fakalamuhu ilaiha yarji'u wa 'alaiha yaduru. Dan setiap pembicaraan tentang syukur ya semata, maka pembicaraannya itu pasti tertuju kepada 5 rukun tadi, 5 kaidah tadi ya, kembali kepada 5 rukun ke 5 kaidah tadi, dan hanya pada kelima perkara tadilah berputar ya pembahasan seputar syukur. Jadi ada tambahan dari yang disebutkan Syekh Asadi hanya pengakuan hati atas nikmat-nikmat Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, kemudian menggunakan nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ada tambahannya, ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri dan kecintaannya kepada yang disyukuri, itu tambahannya. Jadi ada tambahan pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Termasuk diantara asana memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut, yaitu tasyakur binikmah. Tasyakur binikmah ya. Cuman tasyakur binikmah ada yang bentuknya umum, ada yang sifatnya khusus. Bentuk tasyakur binikmah ya yang umum ya, maka mensifati Allah Ta'ala dengan sifat kedermawanan,
kemurahan, kebaikan, ya kebaikan, keluasan pemberiannya dan selain sebagainya. Adapun bentuk tasakur bi nikmah, ya asana yang khusus, ya yaitu tahadus bi nikmah dengan mengabarkan, ya al-ikhbar bi wusuliha ilaihi min jihatihi, mendapatkan nikmat tersebut itu dari sisi Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Ad-Duha ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmat Rabbmu fahaddis, ceritakanlah. Ini bagian dari memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat. Cuman perlu diingat, tahadus bi ni'mah itu harus diperhatikan niat kita. Niat kita betul-betul ikhlas tahadus bi ni'mah atau untuk ujub. Nah ini perhatikan niatnya. Yang kedua, yang kita beri kabar itu orang-orang yang kita yakin dia tidak akan timbul hasad pada dirinya, seperti orang tua kita, saudara kita, orang-orang dekat, sahabat kita. Ya jangan seperti sekarang itu tahadus binimahnya itu terlalu diobral, ya, statusnya status lagi makan enak, lagi jalan-jalan, diobral. Ini jangan, ini justru akan mendatangkan kedengkian. Orang akan sedih gitu. Jalan-jalan terus batur yang dahar gehese, jalan-jalan terus. Itu membuat sedih orang. Diperlihatkan makanan enak, merente kan, bikin sedih. Mungkin gitu soknya tenanawan gitu. Jadi tasakur bi ni'mah itu perhatikan niatnya, itu betul-betul niat untuk memuji-muji Allah Ta'ala, dan juga terbatas kepada orang-orang yang kita yakini dia tidak akan hasad kepada kita, karena bisa jadi malah terkena penyakit ain, ya. Penyakit ain itu gara-gara pandangan dari orang yang hasad yang diikuti oleh setan, atau karena takjub, ya. Makanya ketika ada anak kecil itu laki-laki ada lesung pipitnya, ganteng pisan budaknya, oleh Utsman bin Affan diberikan dari bekas pembakaran itu arang mehong, di mehongan, agar supaya tidak menakjubkan. Orang justru diekspos kan budak teh ke lucu-lucu nanti diekspos. Kayaknya banyak artis-artis mati mendadak, ya bisa jadi karena ain, ya. Nah itu tahadus bini mas. Termasuk tahadus bi nikmat itu mencakup mengabarkan tentang nikmat-nikmat, seperti ucapan an'amallahu alayya bi kadza wa kadza, Allah telah memberikan nikmat kepadaku dengan ini dan ini. Dan juga berdakwah, ya, berdakwah kepada Allah Ta'ala, menyampaikan risalah, ya, mengajarkan umat, ya, atas itu adalah tahadus bi nikmat, atas nikmat hidayah. Kita dapat hidayah, kita pun ingin yang lain dapat hidayah. Kita dapat ilmu, maka kita pun mendakwahkan, bentuk tahadus bi nikmah, ya. Kemudian Imam Al-Qayyim berbicara tentang kemurahan Allah Ta'ala, ya, dan besarnya kebaikannya kepada hambanya yang mukmin. Tatkala Allah memerintahkannya untuk bersyukur, ya, dia berkata sesungguhnya Allah Ta'ala dialah al-mun'im, al-mufaddil, dia yang memberikan nikmat, dia yang memberikan anugerah karunia, dia yang menciptakan syukur dan orang yang bersyukur. Wa may yuskaru alaihi, dan Allah tidak bisa disyukuri dengan syukur yang sesungguhnya. Falyastati ahadun an yuhsiya sana'an alaihi, ya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitung pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan, mampu untuk menghitung pujian atasnya. Fa innahu wal muhsin ila 'abdihi bi ni'amihi, dialah yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dengan melimpahkan nikmat-nikmatnya. Wa ahsana ilaihi bi an auza'ahu syukraha, dan Allah berbuat baik kepada hambanya dengan membimbing dia, menunjukkan dia untuk mensyukuri nikmat tersebut. Allah berikan nikmat, setelah itu apa? Allah bimbing dia, Allah tujukan dia untuk bisa mensyukuri nikmat dengan yang 5 tadi. Tunduk kepada yang disyukuri, mencintainya,
mengakui nikmat itu berasal darinya, kemudian memuji-muji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut dan menggunakan nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua nggak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah berikan taufik kepadanya. Ya. Fasyukru nikmatan minallah an'ama biha alaihi tahtaju ila syukrin akhar wa halumma jara. Maka syukur dia terhadap nikmat Allah Ta'ala yang Allah limpahkan kepadanya itu membutuhkan syukur yang lain, halumma jara, begitu seterusnya. Jadi kalau kita diberikan nikmat, kemudian kita diberikan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut, maka perkara tersebut kita bisa bersyukur pun perlu disyukuri lagi. Makanya terus, jadi syukur kita itu tugas sampai mati. Sebagaimana kita sampai mati terus dilimpahi oleh nikmat-nikmat Allah Ta'ala, ya, maka sampai mati pula kita tugas bersyukur, tugas yang nggak ada hentinya. Bahkan tatkala kita bisa mensyukurinya, itu pun perlu syukur yang lain. Ya, karena janji Allah, lain syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur pasti akan kami tambah. Ya, itu pun perlu syukur kembali syukur yang lainnya. Wa min tamami nikmatihi subhanahu wa adimi birrihi wa karamihi wa judihi, di antara kesempurnaan nikmat Allah, besarnya kebaikan dan kemurahannya, kedermawanannya, ya, mahabbatuhu lahu ala hada syukri wa ridahu minhu bihi wa sanau alaihi bihi. Ya, Allah mencintai kesyukuran, ar-ridho kepadanya gara-gara syukur tersebut, Allah memujinya, manfaatnya, faidahnya, ya, muhtasostun bil ibad, semuanya itu kembali kepada hamba. Jadi kalau hamba itu bersyukur atas nikmat tersebut, maka sebetulnya Allah nggak butuh syukurnya, semua syukur itu kembali kepada manfaatnya untuk hamba sendiri. La ta'udu manfaatuhu 'ala Allah, manfaatnya itu tidak kembali kepada Allah. Hada ghayatul karam alladzi la karama fawqahu, ini adalah puncak dari kemurahan, tidak ada kemurahan di atas itu. Yan amu alaika thumma yuzi'uka syukron nikmah, Allah memberikan nikmat kepadamu, kemudian Allah, ya, menunjukkan kepadamu, berikan taufik kepadamu untuk syukur nikmat, ya. Wa yardo anka, kemudian Allah ridho kepadamu, summa yu'idu ilaika manfaatu syukrika, kemudian manfaat syukurmu itu kembali kepadamu. Wa yaj'alahu sababan litawalli ni'amuhu wa isaluha ilaika, dan itu menjadi sebab akan tawalli, berkelanjutan nikmatnya, wa ittisaluha ilaika, dan sampainya nikmat tersebut kepadanya terus, ya. Wa ziyadah ala dzalika minha, dan menyebabkan tambahan, ya, atas hal tersebut, ya, nikmat-nikmat tersebut, minha, disebabkan syukur tadi. Ini luar biasa, ya. Dari awal sampai pangkal semuanya adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan nikmat, Allah berikan taufik untuk bisa bersyukur. Kemudian ya, kemampuan syukur itu kembali kepada dirinya. Allah meridhoinya, Allah kembalikan manfaatnya kepadamu, kemudian Allah menjadikannya sebagai sebab terus menerusnya nikmat dan sampai nikmat kepadamu, dan sebagai sebab bertambahnya nikmat itu atas dirimu. Kemudian yang keempat, min syukrillahi azza wajal syukru man ajrallahu subhanah an-ni'mata ala yadihi. Di antara bentuk kesyukuran Allah Ta'ala yaitu syukur kepada orang yang Allah jadikan sebagai perantara nikmat, ya, sampainya nikmat ala yadihi, ya, melalui tangan orang tersebut.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam firman-Nya surat Luqman ayat 14, Anishkurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi kita bersyukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat kepada kita, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat kepada kita. Tadi rukun yang pertama ada khudu'us syakir lil mashkur. Tunduk ketika Allah perintahkan untuk bersyukur kepada orang yang menjadi sebab, maka wajib kita tunaikan. Makanya la yashkurullah man la yashkurun nas la yashkurullah, atau la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Termasuk kepada orang tua. Makanya Allah perintahkan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, orang tua kita yang menjadi sebab sampainya nikmat kepada kita. Ya, maka Allah memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua, karena keduanya menjadi sebab wujudnya kita di dunia. Dia begadang, dia kecapean di dalam mengurus kita, memberi makan kepada kita. Maka barang siapa yang durhaka kepada keduanya atau berbuat buruk kepada keduanya, maka sungguhnya dia tidak bersyukur kepada keduanya atas apa yang telah dilakukan oleh keduanya. Bahkan dia itu jahada afdolahuma, bahkan dia mengingkari, ya, dengan bentuk dia tidak bersyukur, bahkan berbuat durhaka. Itu bentuk juhud, ya. Juhud itu mengingkari akan kebaikannya, ya. Walam yashkur lahuma fa innahu lam yashkurillah. Ya, barang siapa yang tidak mensyukuri keduanya, tidak bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbakti kepadanya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Alladzi ajrotil ni'am ala aydiyahuma, yang Allah jadikan, ya, Allah berikan nikmat tersebut dengan perantara mereka berdua. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih, beliau berkata hadis hasan sahih, man la yashkurillah la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang menjadi sebab sampainya nikmat itu kepada dirinya, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Nah, buah yang kelima terakhir, Inallah subhanahu wa ta'ala syakurun yuhibbus syakirin lahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala asyakur, yang maha bersyukur, mencintai orang-orang yang bersyukur kepadanya. Syakirina li ibadihil muhsinin, dan dia pun mencintai orang-orang yang bersyukur kepada hamba-hambanya yang telah berbuat baik kepadanya. Walidha fa inna min athari ismi subhana asyakir asyakur, oleh karenanya di antara buah, ya, pengaruh keimanan dari nama Allah Asyakir dan Asyakur, ittisafu bi mujibi hadzal ismil karim, yaitu dengan bersifat yang sesuai dengan nama yang mulia ini. Wal bu'du an diddihi wa huwal kufru wal juhud, dan menjauhi sifat yang kebalikan darinya, yaitu berupa kufur dan juhud, ya, mengingkari, tidak syukur nikmat, ya, kufur nikmat dan juhud, ya, tidak, ya, mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Jadi ini buah yang kelima, ya, ini mendorong kita untuk bersifat dengan sifat syukur, karena Allah Ta'ala asyakur, mencintai orang-orang yang bersyukur. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim Ta'ala, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala dia asyakur secara hakiki, karena ahabu khalqihi ilaihi manitasofa bisifati syukri. Allah dia yang maha mensyukuri, ya, yang secara hakiki, dan makhluk yang paling dicintainya adalah orang yang bersifat dengan sifat syukur. Sebagaimana manusia yang paling dibenci adalah orang yang tidak bersyukur, ya, dan justru bersifat dengan sifat yang sebaliknya, yaitu kufur nikmat. Inilah keadaan nama-nama Allah yang maha indah. Ahabu khalqi ilahi manitasofa bimujibiha,
Jadi orang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang bersifat yang sesuai dengan sifat-sifat yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan manusia yang paling dibenci adalah manusia yang bersifat dengan kebalikannya. Ya. Makanya Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala yang maha indah mencintai keindahan. Alimun yuhibbul ulama, yang maha mengetahui mencintai orang yang berilmu. Rahimun yuhibbur ruhama, atau rahimin, yang maha penyayang mencintai orang-orang penyayang. Muhsinun yuhibbul muhsinin, yang maha berbuat baik mencintai orang-orang yang berbuat baik, begitu seterusnya. Maka buah terakhir dari mengenal nama Allah Asy-Syakur mendorong kita untuk bersifat dengan sifat syukur, berusaha untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat itu kepada kita. Dan tentunya orang yang paling berhak untuk kita syukuri siapa? Orang tua. Dan berbuat baik kepadanya. Makanya Hasan Al-Basri ketika ditanya ma syukur walidain, apa itu syukur, apa mal birrul walidain, apa itu berbakti kepada orang tua, ya, beliau memberikan definisi yang mudah. Kata beliau, antabdala lahum ma malakta wa antuti'ahuma fima amaraka bihi illa an yakuna maksiatan. Berbakti kepada orang tua adalah antabdala lahum ma malakta, engkau mengorbankan bagi mereka berdua apapun yang engkau miliki, harta, waktu, tenaga, perhatian, sampai nyawa. Sebagaimana mereka berdua pun rela untuk mengorbankan semua itu untuk kita. Itu balasannya. Wa antuti'ahuma fima amaraka bihi illa an yakuna maksiatan, dan engkau mentaati perintah mereka berdua, ya, pada apa yang mereka perintahkan kepadamu. Nurut ka kolot, eta bakti ka kolot. Nurut ka kolot gitu. Kecuali kalau perintahnya berupa maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk pada kemaksiatan kepada Allah. Tapi tetap harus berbuat baik kepadanya. Sampai-sampai kalau keduanya itu memaksa kita untuk berbuat syirik sekalipun, kita tetap harus memperlakukan mereka dengan baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka memaksa kepadamu untuk melakukan, ya, kesyirikan yang tidak ada ilmu tentangnya, Allah tidak datangkan hujah membolehkan kesyirikan. Jika membolehkan kepada kesyirikan, ini perkara yang paling besar. Fala tuti'huma, jangan ikuti mereka berdua, jangan taati. Akan tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufan, tetap pergauli mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Itu kalau menyuruh kepada kesyirikan. Apalagi lamun merintah kanu hade, jang haji, jang sholat. Hukumnya apa? Wajib kalau diperintah orang tua. Ya, maka bakti kita kepada mereka harus lebih. Nah, mesti ada pertanyaan yang mau tanya. Ada yang melahirkan hasil perjinahan, apakah kita sebagai tetangga dan teman harus menengoknya atau tidak boleh? Mentengok. Hatta dia berbuat kemaksiatan, kita harus lihat dengan dua kacamata. Pertama, lihat dari kacamata takdir, itu ketetapan dia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ditetapkan, dia terjatuh ke dalamnya. Kalau itu ditetapkan untuk kita nggak bisa lolos darinya. Maka kasihan kepada dia, doakan dia, bantu dia untuk kemudian bisa memperbaiki keadaannya, bertobat kepada Allah Ta'ala, perbaiki keadaannya, ya. Yang kedua, lihat dari sisi kacamata syar'i, ya, kita wajib membenci pelaku maksiat, ya, membenci kemaksiatan dan pelakunya. Tapi karena kita lihat dari sisi takdir tadi, maka ini tidak mencegah kita untuk membantunya, mendakwahinya, mendoakannya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya, ya. Seperti itu. Justru kita harus tengok dia orang yang perlu pertolongan, ya. Beri nasihat, mudah-mudahan Allah berikan hidayah lewat perantara Anda. Jenguk, ya. Kemudian, ya, adapun, ya, Anda tidak akan ditanya tentang dosa dia, ya. Jangan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita merayakan 17 Agustusan? Ya, para ulama beda pendapat, ya. Hatta di Saudi sendiri ada
apa perayaan apa 17 ya, hari jadi lah, hari jadi. Ini para ulama berbeda pendapat ya, karena sesungguhnya ini dalam Islam itu namanya perayaan itu hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi kalau ini misalkan ini sesuatu yang diharuskan oleh pemerintah, maka kita wajib taat. Kita wajib taat ya dalam masalah ini. Dan insya Allah kita tidak berdosa dengannya ya. Ini karena kalau tidak akan terjadi mudarat ya, akan terjadi mudarat, fitnah dan sebagainya ya. Ya, termasuk ya, masalah bendera gitu kan ya. Sebagian ada yang sama sekali nggak boleh pasang bendera, ada sebagian yang membolehkan. Tapi wallahu ta'ala ya, fatwa-fatwa yang ada yang mereka tentunya dengan dalil-dalil diantaranya bahwa bendera itu dari dulu sudah ada, zaman Rasul pun ada bendera itu. Ketika peperangan itu pasti ada bendera dan itu lambang. Kalau benderanya itu jatuh berarti kekalahan, itu sudah terbunuh. Itu akan menjatuhkan mental pasukan. Makanya selama itu sebagaimana ketika perang ketika Ja'far itu meninggal ya, diserahkan kepada yang agar supaya bendera itu tetap berdiri. Jadi ada penghormatan kepada bendera itu, ada. Ya, ada penghormatan, tapi tentunya bukan sampai kepada ibadah. Ya, bukan makna ibadah. Hanya bentuk ya, memang itu adalah sebuah lambang yang memang dihormati. Allah Ta'ala bisawab. Tapi tentunya ya kalau kita menghindar itu jauh lebih baik ya, lebih selamat insya Allah. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Makan-makan, nggak apa-apa, kalau ayam. Mentong, artinya jangan harus jadi keharusan. Ya, tasakur binikmah ya, misalkan kita berkunjung ke orang tua, kita sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu luar biasa, membuat orang tua itu gembira. Karena kegembiraan orang tua itu adalah kegembiraan kita. Kalau kita gembira, orang tua gembira. Justru antum dapat pahala double, tasakur binikmah dan memasukkan kegembiraan di hati orang tua. Ulah kakolote kasusah utang nggak satu cukup atau geseletik nggak capek kolot nggak kolot nggak nyusahin wae. Itu kolot mah itu kepikiran orang mah biasa we gitu jadi ngalakonan nama kolot mah bisa gering gitu deh ya, nyawa budak nolbah hutang tolong dicaritakeun gitu, maka kolot mah carita nu hade dalam rangka menyenangkan hati orang tua. Antum dapat pahala kalau seperti itu ya, itu ya. Jadi boleh ya, boleh. Masuk saya mengatakan boleh. Kita misalkan kita termasuk misalkan yang sering dilakukan itu, yang sebetulnya yang sunnah itu kita acara makan-makan itu setelah pulang haji, bukan sebelum. Jadilah mau terjadi era. Maka ini memang nggak ada tuntunannya, yang ada tuntunannya setelah pulang dari haji sebagai bentuk tasyakur binikmah. Kita telah melakukan ibadah haji dan itu adalah karunia dari Allah Ta'ala, kita pulang dengan selamat, maka kita undang saudara, teman-teman, tetangga sebagai tasyakur binikmah. Itu yang sunnah ya. Mimiti pasti jadi era anas saja tidak terjadi beban mental itu tuh. Karena yang sunnah itu justru pulangnya ya. Ya, ada lagi? Ya. Sebagian ada yang mengatakan itu tasabuh ya, karena nasi itu merupakan syiar agama Buddha ya kalau tidak salah. Jadi itu tidak hanya sekedar bentuknya seperti itu, tapi itu melambangkan ada nilai-nilai ya yang diyakini oleh mereka. Maka sebaiknya tidak usah dalam bentuk seperti itu. Jadi jangan tasabuh ya. Yang nasi koneng tenan naon ya bentuk nawe itu digunungkeun atau di pakuban perahukeun ya ulah ya seperti itu. Nah, ada lagi?
Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Cukup ya? Ya, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kita lakukan ini dari awal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan semoga dengan ini kita diampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan dan husnul khatimah. Naktafi hadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.